sahabat kompeten Inata, welcome to Inata News Channel bersama saya Danika Esa dalam segmen Inata Podcast. Pada podcast episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik yaitu mengenai asuransi syariah. Mendengar kata asuransi, pasti yang kita pikirkan pertama adalah asuransi konvensional yang mungkin sering ditawarkan oleh teman-teman atau keluarga dekat yang telah terkenal duluan di masyarakat. Namun seiring perkembangan industri syariah, khususnya di Indonesia, memberikan sentuhan terhadap industri keuangan seperti asuransi. Saat ini, asuransi yang tersedia di Indonesia bukan saja asuransi konvensional yang kita kenal dulu, akan tetapi ada pula yang namanya asuransi syariah yang bisa diikuti oleh masyarakat umum, dan di Indonesia sampai saat ini asuransi syariah menjadi primadona bagi perusahaan asuransi yang berbondong-bondong untuk memperkenalkan dan memberikan produk jasanya kepada masyarakat umum dengan berbagai kemudahan dan keuntungan. Menarik memang ya jika kita bahas mengenai lebih dalam tentang asuransi syariah. Untuk itu, langsung saja kita akan bahas di podcast kali ini. Kita sudah ditemani oleh Mbak Happy Herawati. Beliau merupakan konsultan pajak dan akuntan berpraktik. Beliau juga merupakan partner dari kantor jasa akuntan Inata. Halo Mbak Happy, selamat sore. Mbak Esa. Gimana kabarnya Mbak Happy? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat sekali. Ya, di masa pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan ya Mbak Happy ya. Oke, kita langsung aja masuk ke tanya jawabnya Mbak Happy ya. Oke. Nah, mengawali bincang-bincang pada hari ini, kita akan bahas mengenai syariah nih Mbak Happy. Menurut Mbak Happy, gambaran umum terkait asuransi syariah itu seperti apa sih? Oke, kalau mengenai asuransi syariah itu sendiri kan sekarang cukup pesat berkembang ya, karena mereka semua itu menginginkan yang baru gitu ya, Iya. jenis baru lah dari produk asuransi. Kalau asuransi syariah sendiri itu sekarang itu mereka konsepnya adalah prinsipnya tidak boleh mengandung gharar, riba dan maisir. Nah, makanya konsep dari asuransi syariah sendiri adalah tolong menolong antar sesama anggota. Oh begitu ya Mbak Happy. Nah, apa sih perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional nih Mbak Happy? Oke, kalau asuransi syariah itu perbedaannya terletak di alokasi dana yang terkumpul. Jadi misalkan ada nasabah yang bayar premi gitu ya. Nah, si nasabah itu kalau di asuransi konvensional, premi yang dibayarkan itu menjadi milik perusahaan asuransi. Oh gitu. Nah, kalau misalkan itu jadi milik perusahaan asuransi, berarti dia si perusahaan asuransi ini bebas untuk menempatkan dananya itu di mana saja. Yang penting labanya itu yang dipilih yang paling besar. Tapi kalau secara asuransi syariah itu tidak boleh, karena yang tadi prinsip tadi tidak boleh mengandung gharar, riba dan maisir. Jadi memang penempatan dananya itu harus sangat teliti. Jadi tidak boleh mengandung 3 hal tersebut. Seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya nih, ada tidak kesamaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Kalau secara kesamaan sebetulnya semuanya itu secara produknya sama ya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya, Mbak? Betul. Jadi yang berbeda itu adalah dari letak penempatan dananya saja. Baik Mbak Happy. Nah, menurut Mbak Happy nih, aman nggak sih produk asuransi syariah ini untuk keperluan investasi jangka panjang? Oke. Kalau asuransi itu kan berarti proteksi ya, bukan investasi. Oke. Jadi secara proteksi, apalagi di kondisi saat ini itu sangat aman untuk jangka pendek dan jangka panjang, karena masyarakat saat ini kan menginginkan kalau terjadi resiko itu mereka terproteksi seperti Terproteksi. itu. Betul. Nah, kemudian apa kira-kira keuntungan yang bisa didapatkan oleh nasabah dengan memilih asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional? Oke. Kalau keuntungannya sebetulnya di asuransi syariah itu yang tidak ada di asuransi konvensional, itu ada yang namanya surplus underwriting. Surplus underwriting. Ya, betul. Jadi surplus underwriting itu adalah laba dari premi-premi yang dibayarkan oleh nasabah. Itu nanti misalkan nanti ada pemasukan, pemasukannya dari premi. Kemudian nanti ada pengeluaran. Pengeluarannya itu adalah kalau ada klaim. Nah, kalau ada sisa
itu akan dibagikan kepada nasabah yang tidak pernah klaim. Oh, Jadi begitu. misalkan dalam 1 tahun itu nasabah nggak pernah klaim nih ya, ternyata ada surplus, misalkan surplusnya ada 100 juta misalkan gitu. Nah si 100 juta itu nanti dibagikan ke nasabah. Itu dibagi rata atau bagaimana Mbak Ipi? Kalau pembagiannya itu tergantung dari si nilai polisnya sendiri. Oh, nilai Jadi polisnya. masing-masing nasabah kan pasti punya polisnya berbeda-beda Oh ya. iya, iya. Jadi mereka ada proporsional. Proporsional tergantung dengan polisnya nasabah itu sendiri. Betul. Iya Mbak Ipi. Nah, lanjut nih Mbak Ipi. Sepengetahuan Mbak Happy nih, perusahaan asuransi yang telah menawarkan produk syariah ini perusahaan apa aja sih? Hampir semua perusahaan asuransi ini sekarang menawarkan asuransi syariah, produk asuransi syariah, karena memang perkembangannya cukup pesat. Ya. Jadi semua itu mulai menawarkan Produk-produk asuransi syariah, ya. Betul. Salah satunya yaitu adalah Prudential Syariah seperti itu. Jadi mereka itu banyak sekali sekarang produknya mengeluarkan produk tentang produk asuransi syariah. Oke, lalu kira-kira ada nggak sih syarat yang diperlukan oleh perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransinya? Oke, kalau secara perusahaan yang saya tahu itu berarti dia harus listing dulu di OJK. Oh, listing di Jadi, OJK dulu jadi ya? di OJK itu dia harus harus lulus dulu gitu ya, maksudnya harus terdaftar di OJK. Ya. Kemudian ada yang Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional, dan kemudian ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Iya. Nah, di situ dia kalau Dewan Syariah Nasional itu dia mengawasi Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu ada di perusahaan Ada di perusahaan asuransi. asuransinya tersebut. Oke, Mbak Epi. Nah, misalkan nih kita mau mengikuti asuransi syariah yang ditawarkan oleh salah satu perusahaan asuransi. Kemudian, menurut Mbak Happy, apakah masyarakat umum dapat mengikuti asuransi syariah tersebut? Lalu misalnya jika sudah memiliki asuransi konvensional, apakah boleh mengikuti asuransi syariah? Sebetulnya tidak ada pembatasan ya. Oh, gitu tidak ya. ada pembatasan. Kalau misalkan kan sebetulnya konsepnya adalah universalisme ya. Jadi siapapun bisa membeli produk asuransi syariah, mau itu muslim ataupun non muslim. Justru kalau menurut saya si asuransi syariah ini lebih menguntungkan karena ada yang tadi yang saya pernah yang saya ceritakan, ada surplus underwriting itu ya. Betul. Nah, dalam asuransi syariah nih Mbak Epi, kalau tidak salah identik dengan menggunakan istilah-istilah dalam Islam. Sehingga istilah tersebut tuh awam bagi masyarakat umum, terutama yang non-muslim kan. Betul. Nah, lalu bagaimana cara masyarakat tersebut untuk memahami istilah-istilah itu? Oke. Seorang agent atau seorang tenaga pemasar asuransi syariah itu wajib tahu dasarnya ya. Kayak contohnya misalkan istilahnya goror. Goror itu apa sih gitu ya. Kalau goror itu kan ketidakpastian. Ketidakpastian. Itu kayak riba. Riba itu apa? Seperti kalau riba kan kaitannya dengan bunga lah gitu ya. Terus kalau maisir apa? Maisir itu kan kaitannya dengan perjudian. Nah, Perjudian. Contoh-contoh itu, istilah-istilah itu mereka harus tahu sehingga pada saat menjelaskan ke masyarakat umum tuh jadinya tahu, oh ternyata asuransi syariah itu begini ya. Oh iya, gitu. benar. Nah, lanjut nih Mbak Epi, hal-hal menarik dari asuransi syariah itu bisa dijelaskan nggak? Apa aja? Kalau saya sih, menurut saya yang hal menarik itu adalah konsep tolong-menolongnya. Konsep tolong-menolongnya benar sih ya. Jadi kayak misalkan uang yang kan nasabah itu bayar premi gitu Bayar ya. Bayar premi itu kan menjadi dana gabungan. Jadi dana bersama gitu ya. Dana bersama untuk nasabah pada saat nanti terjadi resiko itu ngambilnya dari situ. Oh, gitu. Karena kan kalau yang tadi saya bilang konvensional itu premi yang dibayarkan nasabah jadi milik perusahaan, kalau ini milik bersama. Milik Kalau bersama ya. asuransi syariah milik bersama, jadi konsep tolong-menolongnya itu yang menarik. Betul banget. Nah, banyak nih saat ini perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi syariah, sehingga asuransi syariah menjadi primadona baik bagi perusahaan maupun masyarakat umum. Bagaimana pandangan Mbak Happy terkait pernyataan tersebut? Masyarakat sekarang ini udah mulai paham ya, karena pentingnya asuransi, apalagi di zaman sekarang ini banyak ya kayak pandemi gitu ya. Mereka kan pasti sangat memikirkan bagaimana sih ini kita pengen diproteksi seperti itu ya, sama kayak kesehatan nih yang paling penting untuk kondisi sekarang ini.
Jadi kalau menurut saya, terutama kalau di asuransi syariah itu adalah karena memberikan keuntungan yang tadi surplus underwriting. Nah, itu yang menjadi hal yang menarik mungkin untuk mereka seperti Iya, sama prinsip tolong menolongnya mereka itu betul, ya, betul. benar banget. Nah, bagaimana persaingan di masa depan untuk kedua asuransi tersebut, asuransi konvensional dan asuransi syariah? Apakah kedua asuransi tersebut akan dapat tumbuh dan berkembang beriringan atau bagaimana menurut Mbak Happy? Kalau menurut saya tergantung dari nasabahnya itu sendiri ya. Jadi pilihan ada di tangan mereka. Ya. Jadi kalau menurut saya sih sebetulnya akan beriringan sejalan dengan perkembangan dunia asuransi gitu ya. ya. Nah, ada nggak? Boleh kasih closing statement nih untuk topik kita pada kali ini, Mbak Happy, silakan. Oke, menurut saya asuransi itu diperlukan. Iya. Jadi apalagi untuk kondisi saat ini, untuk proteksi dan kalau mengenai asuransi syariahnya sendiri itu juga sangat menguntungkan karena tadi ada surplus underwriting yang memang bisa menambah nilai ke polisnya nasabah seperti itu. Baik, Mbak Happy. Nah, sekian sahabat kompeten Inata, topik kita, bincang-bincang kita kali ini mengenai asuransi syariah. Sekian episode kali ini, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama narasumber yang sangat menarik dan juga kece abis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Saya Danika Esa pamit undur diri, sampai jumpa.